Halo guys, balik lagi di channel Oya Movie. Pada video kali ini, kita akan merekap film horor yang sedang hits di Korea berjudul Guilmon. Film ini mempunyai plot twist dan alur yang sangat sulit ditebak. Tapi tenang, saya akan menjelaskan secara detail untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita bahas. Enjoy the movie. Kisah diawali dengan para pekerja yang sedang merobohkan gedung tua yang sudah lama ditinggalkan. Tiba-tiba, ada satu pekerja yang terdiam ketika melihat lubang di dinding yang sedang ia robohkan. Ternyata ada mayat perempuan di balik dinding itu. Berita ini pun menjadi viral. Banyak polisi dan wartawan berdatangan. Diberitakan mayat ini pun masih utuh dan tidak mengalami pembusukan sama sekali. Lalu ada lelaki tua yang sedang melihat berita ini di TV. Seketika ia pun menjadi gila dan dirinya berlari di jalan dengan pisau di tangannya dan akhirnya bunuh diri. Pada tahun 1998, di pusat komunitas sedang diadakan ritual pengusiran setan. Dukun ini mengatakan ada hantu yang sangat jahat mengambil alih seluruh bangunan ini. Saat dukun ini mencoba mencipratkan darah, anehnya darahnya malah berbalik mengenai dirinya sendiri. Tiba-tiba saja dia berpindah tempat ke sebuah ruangan gelap. Lalu dia melihat sebuah buku tamu yang bertuliskan tahun 1990 dan ditulis oleh Kim Seok. Tiba-tiba saja tangan-tangan hitam pun muncul menahan tubuh dukun ini, lalu mengarahkan pisau ke lehernya. Sesaat sebelum dia tertusuk, dia menarik selembar kertas di buku tamu itu. Dukun ini pun akhirnya meninggal dan semua orang berlarian dengan panik. 4 tahun kemudian, tepatnya tanggal 11 Februari 2002, seorang pria tiba-tiba terbangun dengan penuh ketakutan. Pria ini bernama Dojin. Dia adalah anak dari dukun yang meninggal 4 tahun yang lalu dan merupakan dukun generasi keempat. Dulu ibunya menyuruh Dojin mengambil alih kasus ini, tetapi Dojin menolaknya. Tiba-tiba temannya datang membawa barang bukti dari kepolisian berupa kertas yang dirobek ibunya sebelum dia meninggal. Saat Dojin menutup pintu, tiba-tiba saja barang di rumahnya pun berjatuhan. Ternyata roh ibunya tidak setuju dengan Dojin yang ingin mencari tahu kebenaran dari kasus di tahun 1990 tersebut. 있었길래 그 난리를 핀 건지 내가 꼭 풀어내려니까. Dojin lalu pergi ke gedung di mana pintu yang dinamai Guilmon akan muncul malam ini. Guilmon adalah pintu yang menghubungkan dunia orang hidup dan orang mati. Tujuan Dojin adalah melepas semua roh yang mati dibunuh oleh Kim si pembunuh berantai, agar dendam ibunya pun dapat terbalaskan. Sesampainya di gedung, dia segera merapal mantra di pintu, lalu muncul sinar merah dan seketika dia telah berada di dunia lain. Dojin lalu menelusuri gedung ini. Setiba di lantai 2, dia melihat tulisan di dinding, bertuliskan mereka di sini. Itu ada di mana-mana. Ada hantu GKG di sini. GKG di sini adalah gangguan kepribadian ganda, di mana kasusnya satu orang memiliki 2 kepribadian. Dojin lanjut naik ke lantai atas, lalu dia menemukan cap tangan di dinding. Saat Dojin menyentuhnya, muncul suara lengkingan yang keras dan lampu senternya pun tiba-tiba padam. Dojin segera menyalakan lampu senternya, lalu bergegas menuju ke ruang pemeliharaan. Sesampainya di sana, Dojin menemukan buku tamu tahun 1990, persis seperti yang ditemukan ibunya. Lalu Dojin mencocokkan robekan dengan kertas yang dia bawa. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara gesekan yang perlahan menuju ke ruangannya. Dojin pun segera bersembunyi di dalam lemari. Dia mengintip ada suara langkah kaki yang duduk di kursi, tapi tidak terlihat wujudnya. Tidak lama setelah itu, suara ini pun menjauh keluar dari ruangan. Scene berpindah ke tanggal 18 Februari 1996. 3 orang remaja datang ke pusat komunitas. Yang pertama perempuan ini bernama Hye-yong, lalu Tae-hon yang memegang senter, dan Won-jae sang kameramen. Mereka ingin mendokumentasikan sesuatu untuk lomba yang diadakan di kampusnya. Tapi sayangnya sikap mereka sangat tidak sopan selama di gedung, seperti mencoret dinding atau bercanda di dalam gedung tua ini. Lalu Hye-yong pun sadar. Waktu mereka tinggal 4 menit dan segera menuju ke atap. Di atas, lalu Hye-yong membuat rekaman dengan menceritakan pembunuhan yang terjadi di lantai 3. Pelaku pembunuhan bernama Kim Seok-ho dan motifnya tidak diketahui karena setelahnya ia pun bunuh diri. Selanjutnya, insiden yang serupa pun terus berlangsung di gedung ini. Kemudian ada rumor aneh yang menceritakan
Pada malam tahun baru, bulan biasanya tidak nampak pada tengah malam. Tapi kononnya, bulan itu hanya bisa dilihat dari atap gedung ini aja. Taehon mengatakan, jika bulan ini beneran muncul, itu adalah bulan dari dunia akhirat yang akan membawa energi untuk membuka pintu yang menghubungkan dunia orang mati dan hidup. Tidak lama kemudian, bulan ini pun benar-benar muncul. Bulan dengan sinar yang berwarna merah. 이거 진짜였네? Tiba-tiba saja pintu atap pun tertutup dengan keras. Mereka langsung mencoba membuka pintu tersebut. Saat pintu dibuka, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. 왜 그래? Shin kembali ke Dojin. Dojin lalu memegang pintu di depannya dan berkata agar ibunya sabar. Dirinya akan menyeberang, mengusir hantu itu, dan membalaskan dendam ibunya. Tiba-tiba saja waktu pun mundur sampai pada tanggal 10 September 1990. Saat sadar, Dojin segera melihat buku tamu. Saat dia merobek selembar kertas, tiba-tiba saja seorang wanita berteriak memohon agar tidak dibunuh, sembari mencoba membuka pintu ruangan ini. Kemudian, wanita tersebut nampak telah terbunuh, dan suara gesekan pun semakin jauh dari ruangan ini. Dojin dengan hati-hati keluar dan melihat sekelilingnya. Lalu ia berjalan di sebuah lorong yang dipercaya sebagai ruang penghubung antara dunia orang hidup dan mati, tempat para korban pembunuhan terjebak di dalamnya. Lalu dia masuk salah satu kamar, tiba-tiba saja pintu kamar lainnya pun terbuka dengan sendirinya. Di dalam, Dojin mendekati arwah pria yang terbaring di ranjang. Arwah ini nampaknya kesulitan bicara. Di kertas tamu tertulis nama pria ini adalah Park Dae-hyuk, lahir tahun 1968. Dojin lalu mengeluarkan pisau dan mengatakan ingin membebaskan pria ini. Tapi sebelum itu, Dojin bertanya, apa yang terjadi sebelum Kim menggila di tahun 1990? Pria ini pun tiba-tiba mengerang dan pintu kamarnya terbuka sedikit, lalu terlihat sosok hantu perempuan melewatinya. Seketika hantu pria muncul dan langsung menyerang Dojin. Hantu ini bernama Hwang Yong-il, lahir tahun 1968. Setelah Dojin menyebut nama dan tahunnya, dia segera menusukkan pisaunya untuk membebaskan hantu ini. Shin kembali ke 3 mahasiswa pada tahun 1996. Mereka lalu turun ke lantai 3 di mana Kim Seok-ho membantai orang. Tiba-tiba Hyung marah karena ada yang meniup lehernya. Won-jae lalu berkata, mereka harus merekam sesuatu agar bisa memenangkan hadiahnya. Lalu Hyeong pun memiliki sebuah ide. Dia segera mengambil kamera dan masuk ke kamar itu. Tak lama kemudian, kedua lelaki ini mendengar suara Hyeong tertawa dan segera masuk mencarinya. Ternyata Hyeong sedang merekam karpet yang bergerak seperti tertiup angin. Taehon pun lalu sadar. Di ruangan tertutup ini tidak mungkin ada angin. Sekilas muncul hantu di belakang Hyeong. Dirinya ada yang meniup lehernya dan mendengar suara tawa di sampingnya. Won-jae yang sedang merekam pun tiba-tiba berteriak. Karena muka Hyeong di kamera berubah-ubah tidak jelas. Hyeong yang melihatnya segera melempar kameranya ke lantai. Mereka pun panik dan langsung lari ke ujung ruangan. Setelah berdebat, Won-jae pun sadar kameranya tertinggal. Lalu Taehon dan Hyeong turun lebih dulu. Won-jae yang kesal tiba-tiba mendengar suara teman-temannya dari lorong di lantai 3. Ketika dia berjalan di lorong, sesaat ada tangan-tangan hitam menutup mata Won-jae. Tiba-tiba temannya pun muncul dari belakang. Mereka pun bingung kenapa Won-jae bisa ada di sini. Lalu mereka pun sadar, ternyata mereka dari tadi hanya berputar-putar di lantai yang sama. Tiba-tiba dari ujung lorong muncul tangan-tangan yang langsung mengejar mereka. Shin kembali ke Dojin. Saat dirinya keluar dari kamar, dirinya pun terpental karena berpas-pasan dengan 3 mahasiswa yang sedang berlari di lorong ini. Dojin yang bingung, lalu mendengar suara teriakan mereka disertai suara lengkingan hantu. Dia pun sadar, dimensi ini saling berkaitan walaupun berbeda waktu, tetapi di tempat yang sama. Lalu Dojin dan mahasiswa ini bisa saling mendengarkan. Dia pun menyuruh mereka bersembunyi. Tiba-tiba saja lampu senternya pecah. Dengan penerangan dari lekter, Dojin melihat sekelilingnya. Sekilas ada hantu wanita di depannya dan tiba-tiba berpindah ke belakangnya. Dojin lalu masuk ke kamar 304. Kemudian lampu pun kembali menyala. Lalu dia melihat kertas tamu tertulis di kamar ini ditinggali oleh Nu Sun-hee dan Nu Hyun-jung. Dojin pun bingung kenapa hantu bisa meninggalkan tempat awal mereka meninggal. Di tengah kebingungannya, Dojin melihat ada kain yang ditarik ke dalam lemari. Saat dibuka, ternyata ada sosok perempuan. Dojin pun menanyakan, apakah dia Nu Sun-hee atau Nu Hyun-jung?
Perempuan ini pun hanya diam saja. Saat perempuan ini ingin pergi, dia mengatakan namanya adalah Yeon Mirin. Dojin pun kebingungan karena tidak ada nama itu di kertasnya. Lalu Dojin mengeluarkan pisau untuk membebaskan dia. 하지만 Tiba-tiba saja lampu pun padam. Yeon Mirin hilang dan sekilas terlihat sosok hitam. Lalu hantu ini melayang di belakang Dojin. Saat dia berbalik, hantu ini pun hilang. Lalu tiba-tiba saja, boom! Ya, hantu ini pun muncul tepat di muka Dojin. Hantu perempuan ini nampak ingin merasuki dirinya. Lalu tangan-tangan hitam pun mulai menjalar naik ke tubuhnya dan mengarahkan pisau ke leher Dojin. Dojin berhasil melepaskan diri dan terduduk lemas. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada kertas yang berada di bawah ranjang. Scene kembali ke 3 mahasiswa yang masih berlari dengan panik. Naik turun tangga, keluar masuk pintu, tapi hanya kembali ke tempat yang sama berulang kali. Kembali ke Dojin, dia melihat poster anak hilang bernama Yeon Mirin yang lahir tahun 1976. Kembali ke mahasiswa, akhirnya mereka berhasil turun ke lantai 1. Tapi, pintu keluarnya pun hilang berganti dengan simbol-simbol. Saat mereka sudah putus asa, tiba-tiba terdengar suara orang membawa sekop. Benar sekali, itu adalah hantu Kim Se-hok. Mereka pun langsung berteriak histeris hingga suaranya terdengar oleh Dojin. Dojin pun mencoba untuk turun ke bawah, tetapi dia tetap berada di lantai 3 setelah berputar berulang kali. Saat Dojin tersadar, dari ujung lorong muncul hantu Kim Se-hok. Lalu terjadi aksi gocek-menggocek antara Dojin dan Kim Se-hok, tapi naas, satu pukulan pun mengenai Dojin. Dojin pun pingsan. Tiba-tiba saja muncul suara lonceng milik ibunya yang mengusir hantu tersebut. Saat sadar, dengan kepala yang terluka, Dojin kembali berjalan. Tiba-tiba Yeon Mirin pun datang dan menahan Dojin. Lalu, hantu Kim Se-hok pun kembali. Yeon Mirin segera menyuruh Dojin mengikutinya. Di tangga, tangan Dojin yang penuh darah pun menempel di dinding. Dojin pun tiba di kamar 204. Scene beralih ke 3 mahasiswa yang berada di lantai yang sama dengan Dojin. Tiba-tiba pintu kamar 204 terbuka di depan Hyung. Sesaat, Hyung seperti dirasuki sesuatu. Lalu Dojin dan Hyung masuk ke kamar tersebut berbarengan. Taehoon pun panik karena pintu kamar itu tidak bisa dibuka lagi. Wanjae yang terdiam di tengah lorong tiba-tiba ada darah yang jatuh di kepalanya. Disusul dengan sesuatu yang jatuh menimpanya. Wanjae pun hilang. Hyung yang tiba-tiba tersadar dia telah berada di kamar 204. Dojin lalu bertanya pada Yeon Mirin, apakah dia gadis yang hilang di tahun 1990? Yeon Mirin pun mengatakan dia tidak hilang tapi selalu berada di sini. Lalu dia menceritakan dirinya yang dipukul oleh ayahnya karena melakukan sesuatu yang dia sendiri pun tidak tahu. Yeon Mirin meminta maaf dan memohon pada ayahnya untuk berhenti. Tapi setelah ayahnya berhenti memukul, tiba-tiba saja Yeon Mirin berkata, "Jika kau memukulku lagi, aku akan membunuhmu duluan." Ayahnya pun emosi dan tidak sengaja mendorong Mirin hingga mengenai sesuatu. Dirinya mengira Mirin telah meninggal, lalu mengubur mayatnya di dinding dan melaporkannya sebagai anak hilang. Berdasarkan keterangan polisi, diketahui ternyata Mirin mempunyai kepribadian ganda. Setelah dikubur, ternyata dirinya yang satu lagi pun masih hidup. Dengan kondisi terikat, dia mengutuk akan membunuh mereka semua. Scene kembali ke Hyung. Dinding tempat Yeon Mirin dikubur pun hancur perlahan. Lalu muncul wajah hantu sambil tersenyum ke arah Hyung. Lalu hantu ini pun menarik Hyung ke bawah ranjang. Dojin pun akhirnya menyadari yang mengendalikan tempat ini bukanlah Kim Se-hok, melainkan diri Yeon Mirin yang lain. Dialah yang mengendalikan Kim Se-hok untuk membunuh semua orang dan menyebabkan insiden-insiden lainnya terjadi di gedung ini. Mirin pun syok dan membantah semua tuduhan Dojin. Dojin lalu mengatakan ingin membantu Mirin mengeluarkan gadis yang bersembunyi di tubuh Mirin untuk mengakhiri semuanya. Saat Dojin mendesak Mirin untuk menyebut nama gadis itu, tiba-tiba hantu gadis itu pun muncul dan langsung menyerang Dojin.
Seketika Dojin pun menyadari ada yang salah, dan dirinya berpindah ke tahun 1996. Shin berpindah ke Hyung dalam keadaan terbaring. Lalu hantu ini membisikkan sesuatu ke dirinya. Saat dia ingin berteriak, tiba-tiba Dojin datang dan menutup mulut Hyung. Dojin menyuruhnya diam, lalu menanyakan nama dan tanggal lahirnya. Setelah disebutkan, Dojin ingin segera menusuk Hyung, tapi tiba-tiba Taehun pun datang menyelamatkannya. Dojin pun menyadari bahwa mereka adalah remaja yang berbicara dengan dia sebelumnya. Mereka pun lalu mencari jalan keluar bersama-sama. Di ujung lorong yang seharusnya ada pintu, tiba-tiba telah berubah menjadi dinding. Mereka pun panik. Tiba-tiba saja, mereka pun berpindah tempat. Taehon pun mematung ketika melihat mayat Wonjae. Tiba-tiba, Wonjae yang sudah mati ini terbangun dan berkata, "Aku tidak bisa melihat." 얘들아, 나 앞이야. Wonjae pun mengatakan mereka bisa keluar jika menemukan kuncinya. Lalu Dojin melihat sebuah kunci yang diduduki oleh Wonjae. Tiba-tiba dia mengambil sebuah besi dan melemparnya untuk memancing Wonjae. Di saat Dojin mengambil kunci, tiba-tiba lekternya terjatuh dan membuat Wonjae mengejarnya. Dia pun langsung melempar kunci itu. Taehon dengan cepat mengambilnya dan langsung membuka pintu. Taehon yang egois ingin menutup pintunya agar dia dapat keluar sendiri. Saat pintu hampir tertutup, Dojin langsung menerjang masuk. Setelahnya, mereka kembali berjalan. Tidak lama kemudian, Taehon pun bersikap aneh dan mencoret dinding dengan tulisan, "Itu ada di mana-mana." Tiba-tiba Dojin teringat jika dia pernah melihat tulisan ini di awal dia masuk ke gedung ini. Lalu Dojin bertanya tanggal hari ini. Hyung pun menjawab 19 Februari 1996. Sedangkan Dojin datang dari tahun 2002, terpaut 6 tahun. Dojin pun menyadari jika Hyung dan Taehon pun ternyata sudah mati. Dojin pun segera mengeluarkan pisaunya. Hyung pun membantah dan berteriak dengan histeris. Tiba-tiba dirinya mengeluarkan pisau lipat lalu segera menyerang Dojin. Hyung mengatakan hantu itu akan membiarkannya hidup jika dia membunuh Dojin. Tiba-tiba Taehon menusuk Hyung dari belakang dan berkata hantu itu juga akan membiarkan dia hidup jika dia membunuh mereka berdua. Taehon pun mendorong besinya hingga mengenai perut Dojin. Sedangkan Hyung menusuk pisaunya ke paha Taehon. Dojin yang terluka parah pun melarikan diri. Di tangga dia terjatuh dan pingsan. Tiba-tiba saja tangan ibunya memegang kepala Dojin. Ketika sadar, Taehon pun bersiap memukulnya. Untung saja Dojin bisa menghindar lalu berlari hingga ke pintu keluar. Tapi tiba-tiba Taehon pun datang dan menyekik dirinya. Lalu Hyung pun muncul menikam Taehon dengan pisau milik Dojin. Dia pun teringat jika Taehonlah yang membunuh mereka semua. Roh Taehon pun tertarik ke dalam kegelapan. Lalu muncul hantu gadis itu di hadapan Hyung. Hyung memohon agar dia bisa keluar dari sini. Saat Dojin ingin membebaskan roh Hyung, dia pun ditarik oleh Taehon ke dalam kegelapan. Lalu hantu gadis ini pun muncul di belakang Dojin. Dia pun sekuat tenaga meronta untuk melepaskan diri. Setelah berhasil lepas, Dojin segera menuju ke pintu dan membaca mantra. Saat masuk pintu, Dojin pun panik karena dirinya juga tidak bisa keluar. Setelah mencoba berulang kali, Dojin pun berpikir sejenak dan mencari tahu kapan dirinya mati. Kemungkinan terbesar dia mati saat terpukul oleh hantu Kim Seok Ho. Lalu hantu gadis ini pun masuk ke pikirannya dan mengejek Dojin. 이사부터 반복된 걸까? Dojin pun akhirnya pasrah dan menusuk dirinya dengan pisau agar rohnya bisa terbebas. Di akhir cerita, terlihat Dojin yang mengulang kembali kejadian di awal saat dia masuk ke gedung ini. Lalu ada catatan tertulis, orang mati tidak bisa keluar dari pintu ini. Yang berarti, walau roh mereka dibebaskan dengan pisau milik Dojin, tetap tidak akan bisa keluar seperti Dojin yang mengulang kejadian yang sama setelah dirinya mati. Film pun berakhir. Sekian video ini. Sebelum aku tutup, jika ada saran, masukan, kritik, langsung komen di bawah ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih.